Halo, selamat malam. Selamat malam Bapak dan Ibu. Oke, kita coba di-share. Bisa nggak di-share di Facebook? Gimana ini share di Facebook? Selamat malam. Halo. Tambahkan siaran live. Selamat malam Mbak Linda. Linda Datun, kita mulai 6 menit lagi nih yang lagi mampir-mampir di TikToknya LKP Indonesian Human Center. Selamat malam. Malam ini di Indonesian Human Center akan sharing, terkait bagaimana memanfaatkan hipnosis untuk mengatasi kecemasan. Ini kali kedua di TikTok. Selamat malam. Kita tunggu ya, kita akan mulai nanti jam 19.50. Ada Rasputin ya. Selamat malam Rasputin. Dari mana Rasputin? Selamat malam. Baru satu orang bergabung. Tunggu ya. Oke, selamat malam Ardi Arfi. Kalau di TikTok challenge-nya adalah banyak orang yang lebih suka ini ya, dance ya. Nggak apa-apa. Selamat malam Bu Miranda, kita tunggu nih. Malam ini Indonesian Hypnosis Center jam 19.50 kita akan share tentang bagaimana hipnosis bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kecemasan. Kok kayak gini, bagaimana hipnosis bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kecemasan selama kurang lebih 30 menit ke depan. Akan ada pembahasan terkait bagaimana hipnosis dimanfaatkan untuk mengatasi kecemasan. Tunggu dulu. Kita tunggu. Halo, selamat malam Mbak Miranda. Dari mana Mbak Miranda? Kita bisa diskusi dulu. Nanti 3 menit lagi kita mulai. Ini Mbak Miranda berarti bisa chat nggak ya? Saya penasaran kalau di TikTok ini bisa chat nggak ya? Selamat malam. Membagikan live. Ini gimana nih? Selamat malam Mbak Viana. Ini kalau di TikTok keluar masuk ya. Viana Arwin.
waktu 22 menit lagi. Selamat malam Bapak dan Ibu. Ini mungkin akan jadi record, nanti akan direkam oleh LKP Indonesian Hypnosis Center. Malam ini LKP Indonesian Hypnosis Center, saya Yusdillah Sutianto akan mewakili dari LKP Indonesian Hypnosis Center terkait pemanfaatan hipnosis untuk mengatasi kecemasan. Nah, kita tahu nih ya, tema-tema kecemasan ini adalah tema-tema yang seringkali terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan bahas terkait bagaimana mengatasi kecemasan dengan hipnosis. Kita akan mulai 1 menit lagi. Selamat malam. Ajak penonton. Oke. Ini gimana ini? Satu menit lagi kita mulai. Nanti akan jadi rekaman. Selamat malam Bapak dan Ibu, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam hormat. Yusdillah Sutianto. Oke, malam ini mewakili Indonesian Hypnosis Center untuk mengedukasi dan membahas tentang pemanfaatan hipnosis untuk mengatasi kecemasan. Oke, nanti kita akan ada pembahasan terkait bagaimana kecemasan itu, terus bagaimana menghadapinya, lalu apa saja yang bisa dilakukan dengan hipnosis untuk mengatasi kecemasan. Oke, sebelum kita mulai jam 19.51. Saya yakin nanti akan banyak lagi yang hadir. Tapi karena ini live, jadi ya kita akan memanfaatkan dari apa yang ada saja ya. Ya, selamat malam Ika. Keluar masuk ya, apa-apa. Bagi yang sudah standby tidak apa-apa, silahkan masuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Sebelum kita bahas malam ini, perkenalkan dulu, nama saya adalah Yusdillah Sutianto dari LKP, Lembaga Kursus dan Pelatihan Indonesian Hypnosis Center. Malam ini saya akan berbagi terkait bagaimana mengatasi kecemasan dengan hipnosis. Nah, sebelumnya kita doa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Bapak dan Ibu, terima kasih sudah ada satu orang yang bergabung dari sini. Mbak Ika ya, Mbak Ika, selamat malam. Gak apa-apa, nanti akan ada rekamannya. Selamat malam Mas Silan. Oke, ini ada Mas Silan, terima kasih dari admin Indonesian Hypnosis Center. Nanti pun yang lihat rekaman ini atau live, silakan nanti Mas Silan akan bantu untuk merekam. Jadi ini adalah live kedua. Yang sebelumnya kita sudah live membahas tentang aplikasi dan pemanfaatan hipnosis. Nah, nanti yang kedua ini kita akan bahas mengenai bagaimana mengatasi kecemasan dengan hipnosis ya. Nah, sebelum kita masuk, saya ingin memperkenalkan dulu apa itu LKP Indonesian Hypnosis Center. Jadi LKP Indonesian Hypnosis Center adalah lembaga kursus dan pelatihan yang mempelajari hipnosis. Jadi selain kita membuka kelas profesi, Indonesian Hypnosis Center juga membahas terkait tema-tema terapeutik dengan pendekatan hipnosis atau ilmu pemberdayaan diri lainnya. Jadi LKP Hypnosis Center juga ada lembaga olah pikir. Jadi ada 2 lembaga, yang keduanya dibawa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, juga ada di Kemnaker. Jadi Indonesian Hypnosis Center sebagai lembaga profesi yang bergerak di bidang hipnosis dan pemberdayaan diri lainnya. Selamat malam bagi yang sudah bergabung. Malam ini kita akan bahas terkait bagaimana mengatasi kecemasan dengan hipnosis. Ada 2 teknik yang nanti akan saya sampaikan dan ini cukup membantu. Mungkin sekarang Bapak dan Ibu yang sudah bergabung silakan share TikTok ini kepada siapapun yang membutuhkan untuk bagaimana mereka mengatasi kecemasan dengan hipnosis. Oke, jadi sebelum saya masuk ke tekniknya,
saya akan share dulu tentang definisi kecemasan secara umum, gitu ya. Jadi kecemasan adalah respon emosional, psikis, dan perilaku terhadap ancaman dari luar, misalnya orang asing. Nah, misalkan sesuatu yang nggak tampak. Nah, ada lagi ketakutan. Jadi antara ketakutan dan kecemasan itu berbeda. Takut itu objeknya jelas, membahayakan. Tadi orang baru dikenal itu takut. Mobil yang melaju kencang itu ketakutan. Benda tajam itu takut. Jadi kadangkala orang tidak bisa membedakan mana yang rasa takut, cemas, dan fobia. Jadi kalau takut objeknya jelas. Kalau cemas objeknya nggak jelas karena berhubungan dengan apa yang ada di mental atau sesuatu yang pernah dialami di masa lalu. Lalu yang ketiga adalah fobia. Beda lagi. Jadi antara takut, cemas, dan fobia adalah sesuatu yang berbeda. Takut objeknya jelas, cemas objeknya nggak jelas, fobia objeknya malah nggak mengkhawatirkan. Karena apa? Kalau fobia itu sesuatu yang lucu, misalkan orang fobia kerupuk. Nah, malam ini kita akan membahas tentang kecemasan. Seperti kita ketahui, cemas adalah respon emosional yang nggak nyaman, dan siapapun pasti pernah merasakan cemas. Karena cemas ini adalah sesuatu yang natural, tapi dampak buruknya adalah ketika orang cemas, itu akan berpengaruh ke apa? Ke fisiologisnya, lalu respon-responnya lebih nggak ideal. Nah, banyak akhirnya orang yang nggak membedakan mana yang cemas, mana yang fobia, mana yang takut. Kadang-kala ada orang yang mengatakan bahwa cemas itu takut adalah cemas. Nah, malam ini kita akan bahas terkait kecemasan. Nah, jadi ada beberapa asumsi terkait kecemasan. Jadi yang pertama adalah kecemasan adalah rasa takut yang berlebihan kepada objek yang nggak logis, kepada objek yang nggak nyata. Jadi kalau cemas itu sekali lagi objeknya nggak nyata. Lalu rasa cemas itu adalah rasa tidak nyaman, nggak nyaman, dalam waktu yang lama, berulang-ulang. Biasanya kecemasan muncul karena ada pemicu tertentu atau terputarnya film di kepala terkait dengan objek tertentu. Nah, kecemasan tema-tema unik ya. Artinya apa? Dalam sebuah kajian, cemas dibutuhkan karena apa? Dengan adanya kecemasan, seseorang bisa lebih peka, gitu ya. Selamat malam yang baru bergabung. Malam ini kita akan membahas terkait bagaimana mengatasi kecemasan dengan hipnosis. Karena kita masuk ke asumsi tentang kecemasan. Lalu kecemasan adalah rasa khawatir yang nggak normal, berlebihan, too much. Jadi cemas di sisi lain bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kepekaan diri, mengenali diri. Tapi di sisi lain kalau berlebihan sifatnya bisa apa? Destruktif, gitu ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kecemasan sangat berdampak dengan fisiologis, dengan tubuh kita. Makanya kalau ada orang cemas itu biasa tanda-tandanya apa? Tangan begini, gigit jari. Sebagai apa? Pengalihan, goyang-goyang kaki. Jadi ada respon fisiologis yang dimunculkan dari rasa cemas itu. Lalu kalau ada orang yang punya sakit serius, dia akan cemas dengan sesakitnya. Jadi saya pernah punya satu klien, dia memang divonis dokter punya gejala radang di usus gitu ya, punya masalah di usus lah, di gastroknya. Lalu karena dianggapnya ini khawatir bisa muncul lagi, akhirnya kecemasan itu muncul. Lalu kecenderungan asumsi orang yang nggak cemas itu karena dia menganggap dirinya nggak bisa menguasai keadaan, khawatir nggak diperhatikan, khawatir nggak dianggap, ada namanya fear of rejection. Jadi saya yakin Bapak dan Ibu di sini pernah merasakan yang namanya cemas. Nah, kecemasan itu unik. Lagi-lagi kecemasan itu unik karena apa? Penyebab atau pemicu orang cemas itu terkadang nggak logis. Karena tadi bisa berhubungan dengan sebuah pengalaman, pengalaman di masa lalu, akhirnya memunculkan rasa cemas atau tidak nyaman. Nah, ada beberapa gejala fisik kalau orang cemas. Yang pertama adalah jantung berdebar-debar, deg-deg cemas, kan. Dalam keseharian ya cemas lagi-lagi sebenarnya apa? Meningkatkan kepekaan. Tapi kalau ya nanti kita akan bahas ini, Mas Waskiro nanti silakan ngomong sama admin. Nah, sekarang kita bahas dulu ya. Nanti
di akhir kita akan tanya jawab ya. Jadi simak dulu bagaimana nanti kita mencacah kecemasan. Nah, yang jelas ya boleh nanti di akhir ya Mbak Feni ya. Saya jelasin dulu nih. Silakan yang menyimak penjelasan saya simak dulu. Siapa tahu nanti pertanyaannya akan terhubung dengan jawaban apa yang saya sampaikan ini akan terkait dengan pertanyaan yang Bapak dan Ibu ingin tanyakan. Jadi sekali lagi simak dulu. Oke, kita bahas lagi nih yang baru masuk. Kecemasan itu unik. Karena apa? Kecemasan itu biasanya objeknya nggak tampak, nggak logis, karena berhubungan dengan masa lalu. Nah, ada respon fisiologisnya, tadi gigit kuku. Tapi unik, ada orang yang cemas itu jantung berdebar-debar, ada yang akhirnya sakit perutnya, nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi, kepala pusing, lalu cepat lelah itu juga bisa ada indikasi ke situ, ototnya tegang, kaku, tegang gitu kan. Lalu ada di masalah pencernaan, ada juga orang yang cemas tuh yang dibilang mudah marah, mudah emosional. Karena apa? Kebetulan saya sebagai seorang praktisi hipnoterapi dan juga resource terapi, seringkali orang cemas itu karena dia sedang melindungi dirinya untuk tidak disakiti atau tidak ingin ditolak, apapun itu banyak. Nah, jadi apa sih yang perlu diperhatikan ketika Anda mengalami kecemasan? Jadi yang perlu diperhatikan pertama adalah bahwa ada konsep namanya negative automatic thoughts ya. Pemikiran negatif yang muncul karena adanya sebuah pemikiran tertentu. Oke, dicatat nih ya. Negative automatic thoughts. Respon otomatis negatif yang muncul karena sebuah respon atau stimulus tertentu. Tapi yang unik adalah kecemasan ini, lagi-lagi, yang unik adalah kecemasan pemicunya sesuatu yang terkadang nggak logis, nggak tampak. Objeknya nggak jelas. Seperti tadi saya sudah sampaikan, takut itu objeknya jelas, benda tajam, membahayakan. Cemas ini tidak membahayakan, artinya tidak menyakiti secara fisik ya, hanya di pikiran. Nah uniknya banyak orang yang tidak mau mengidentifikasi kecemasannya, yang pada akhirnya tadi kecemasannya akan terus muncul karena dia tidak mencari tahu apa penyebabnya. Nah hipnosis nanti bisa membantu bagaimana nanti Bapak dan Ibu, atau siapapun itu pada akhirnya bisa mengatasi kecemasannya. Ya, bahas dulu ya. Nah, yang pertama adalah identifikasi rasa cemas. Oke, cemas. Oke, ini kok perasaannya nggak enak ya. Ada apa nih cemas nih? Lalu nanti sedikit melakukan review atau flashback. Oke, rasa cemas ini muncul karena apa ya? Kira-kira penyebabnya apa? Apakah objek yang Anda lihat? Apakah objek yang Anda lihat akhirnya muncul rasa nggak nyaman? Apakah adalah sesuatu yang Anda dengar sehingga akhirnya muncul sesuatu nggak nyaman dalam diri Anda? Atau ada rasa kinestetik yang muncul? Atau ada experience jam tertentu, ruang tertentu, waktu tertentu, momen tertentu yang akhirnya sebagai pemicu. Nah, yang saya bilang tadi, objek cemas ini nggak tampak. Kenapa? Karena tadi nggak membayangkan. Karena bisa berhubungan dengan waktu. Karena bisa berhubungan dengan ruang. Karena bisa berhubungan dengan tempat. Lagi-lagi, cemas nih unik. Nah, identifikasi rasa cemas Anda. Kapan saja munculnya rasa cemas itu. Di momen apa saja. Lalu cari tahu kira-kira pemicunya apa. Oke? Nah, fenomena lain dari tema-tema kecemasan ini adalah namanya cognitive distortion. Jadi bahasa Indonesia adalah perubahan pemaknaan terhadap apa yang dirasakan, apa yang dilihat, apa yang didengar. Lagi-lagi. Jadi ada perubahan makna, perubahan perspektif dari apa yang dia lihat. Contohnya gini, ada orang ketika kecil, pernah dimarahi di depan orang banyak, ya, depan orang banyak oleh gurunya misalkan. Lalu dia ingat banget itu di ruang kelas. Satu ketika dia mendapati momen yang sama di sebuah ruang kelas, lalu ada orang dewasa di situ di masa dewasa ya. Akhirnya terputar kembali sebuah film atau pengalaman di masa lalunya. Karena terputar kembali sebuah film di pengalaman di masa lalunya, respon fisiologisnya muncul. Hatinya berdebar-debar, jantungnya berdebar-debar, nggak nyaman. Nah, itulah kecemasan. Jadi kecemasan seringkali terkait dan berhubungan dengan sebuah pengalaman yang pernah terjadi di masa lalu atau referensi orang lain. Maksudnya apa? Kan ada dua referensi ya dalam kita merespon itu. Ada respon
atau ada reaksi yang muncul karena sebuah pengalaman kita mengalami langsung. Oke, ada sebuah respon dan reaksi dari pengalaman orang lain. Oke, ada lagi respon dari cerita orang gitu loh. Jadi kita nggak lihat langsung karena cerita orang, akhirnya apa? Jadi peta berpikir. Nah, peta berpikir ini itu bisa memunculkan banyak hal. Nah, hipnosis pada akhirnya nanti adalah membantu bagaimana Anda mencacah peta-peta itu. Membuat remote pikiran kita bahas gitu ya. Nah, lagi-lagi kecemasan seringkali terjadi karena terputarnya sebuah film di kepala, sebuah peta berpikir karena stimulus tertentu. Bisa ruang, bisa tempat, bisa waktu ya gitu ya. Atau bisa sosok orang lain yang mau kita cemas. Nah, cemas itu unik. Bisa cemas di tempat kerja karena mungkin job desk yang nggak jelas, bisa cemas di lingkungan sosial, bisa cemas di keluarga. Nah, karena memang malam ini momennya kita nggak bahas secara spesifik apa kecemasan yang akan kita bahas. Karena nanti gini, kecemasan itu akan bergantung dengan tema yang muncul. Lagi, ada orang yang memang di lingkungan sosial dia nggak ada rasa cemas. Tapi ketika di kantor itu ada kecemasan. Nah, cemas ini kalau nggak diselesaikan, nggak dihadapi, ya efeknya apa? Tadi orang nggak produktif, kepercayaan diri, bahkan dalam tahap yang akut, kecemasan bisa memunculkan apa? Kepanikan. Makanya tema-tema kecemasan seringkali berhubungan dengan apa? Panic attack. Karena ketika orang sedang memutar kembali sebuah film di kepala karena stimulus tertentu, dia nggak bisa merespon. Akhirnya panic attack. Nah, panic attack nanti apa? Ya berhubungan sama gastro, pencernaan, jantungnya berdebar-debar. Bahkan ada orang juga yang sampai panic attack itu sampai pingsan. Jadi memang unik. Nah, uniknya kecemasan ini banyak orang nggak menyadarinya. Yang padahal kayak hipnosis bisa membantu. Oke, yang baru bergabung, selamat malam Bapak dan Ibu. Malam ini tema kita adalah bagaimana mengatasi kecemasan dengan hipnosis. Nanti bisa dilihat rekamannya terkait apa itu kecemasan. Di awali saya menyampaikan tadi bahwa antara kecemasan, ketakutan, dan fobia adalah yang berbeda. Ketakutan, objeknya membahayakan. Kecemasan, objeknya itu unik, tidak membahayakan karena berhubungan dengan apa? Pola pikir. Sementara fobia, objeknya apa lagi? Objeknya ada tapi nggak membahayakan. Karena apa? Kalau fobia itu lucu. Biasanya nih tema-tema fobia atau kecemasan terasosiasinya sebuah pemaknaan pemikiran terhadap objek di luar kita. Akhirnya terinstal, terekam di kepala. Jadi kalau ada pemicu dari luar itu kan, ada orang yang mirip A, ada tempat yang mirip A, kita cemas. Nah, sebenarnya ada teknik lain dari mengatasi kecemasan ini selain dari hipnosis, ada CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Nah, yang tapi ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa kecemasan seringkali muncul keadaan ada namanya negatif automatic thoughts. Jadi pikiran yang kita buat karena sebuah pemaknaan dalam sebuah fenomena. Aku kok nggak bisa ya, aku khawatir ya, saya nggak cocok dalam masalah ini. Karena kita ngomong saya nggak cocok untuk bicara di depan publik, akhirnya si bagian itu atau bagian diri kita yang pernah punya pengalaman gak nyaman akan muncul, memberikan informasi ke area logis kita gitu ya. Nah, dampak kecemasan ini perlu diperhatikan. Jadi sangat berpengaruh ke dalam kehidupan sehari-hari terkait tema ruang waktu. Cemas dalam pekerjaan karena job desk gak jelas. Dalam kehidupan sosial terkait dengan hubungan, ada juga orang yang cemas memulai hubungan baru dengan orang lain. Lalu dengan keluarga, akhirnya tadi saya bilang percaya diri yang memang gak maksimal. Lalu ada perspektif cara pandang terhadap diri sendiri yang gak mampu melakukan sesuatu. Akhirnya muncul kecemasan. Ada lagi yang lebih parah ya, ada namanya hipokondria. Kalau nggak salah hipokondria itu kecemasan yang berhubungan dengan masalah kesehatan. Dalam tahap akut tadi ada panic attack, bisa berhubungan dengan apa? Dengan GERD, bisa dengan apapun itu. Nah, saya pernah menangani satu klien yang dia pernah punya pengalaman cemas terhadap keluarganya. Jadi dalam masa tumbuh kembangnya dia pernah diperlakukan nggak nyaman gitu kan. Akhirnya semua keluarganya dia itu menjadi pemicu munculnya kecemasan ketika dewasa. Ya efeknya tadi panic attack, GERD, dan alhamdulillahnya hipnosis bisa membantu untuk mereka yang memang membutuhkan
untuk terapi kecemasan. Jadi dan itu alamiah sekali ya, karena cemas itu adalah respon emosional atau reaksi emosional terhadap apa stimulus dari luar atau stimulus dari dalam yang merupakan efek dari apa yang dilihat, dengar gitu kan. Nah, jadi orang cemas itu biasanya ada beberapa respon. Ada fight, flight, dan freeze. Bahkan ada 2 lagi respon, pain, saya lupa. Jadi ada 3 yang sering muncul, fight and flight. Orang fight juga bisa cemas, melawan gitu, cemas juga akhirnya. Ada juga flight, menghindari, atau freeze, dia diam saja. Ini kan bagaimana kita merespon sesuatu. Kalau kita terbiasa merespon sesuatu dengan flight, ya otomatis tema-tema yang membuat kita cemas akan membuat kita aduh aku takut nih, cemas. Nah, buat Anda atau siapapun, rekan Anda, sahabat Anda, teman Anda, kalau memang mereka pernah bercerita seringkali cemas itu muncul di momen tertentu, coba cek level cemasnya ini di mana. Maksudnya gini, ada coping skills, ada orang yang punya dia cemas gitu kan, dia cemas tapi dia membutuhkan cemas itu karena apa? Dia tahu kalau dia cemas dia bisa lebih peka, dia bisa lebih agresif, dia bisa lebih sigap, dibutuhkan. Jadi coping skillnya cukup baik untuk mengatasi kecemasan. Oh, aku tahu nih kalau aku cemas ya aku harus melakukan apa. Tapi ada lagi cemas yang medium, orang bingung. Sampai nanti ada lagi cemas yang memang sudah high anxiety lah, kecemasan yang levelnya sudah tinggi, yang memang dia butuh orang lain untuk membantunya. Makanya ada satu buku yang berjudul bahwa kalau rasa cemas itu sering dan berulang-ulang muncul gitu kan, maybe it's time for you to talk to someone. Jadi kalau rasa cemas ini sudah tidak bisa Anda bendung, sudah tidak bisa Anda atasi, mungkin saatnya Anda berbicara dengan tenaga kesehatan mental. Tidak harus dengan hipnosis, ada psikiater, ada psikolog, ada social worker, tapi ada baiknya ketika memang Anda memiliki rasa cemas yang berlebih, sampai Anda pun merasa nggak bisa mengontrolnya, sampai Anda pun merasa tidak tahu penyebabnya apa, sampai akhirnya Anda mudah marah, lalu rasa marah ini rasa marah itu, oke, Bu Yanti nanti bisa tanya sama admin IHC, nanti silakan Bu Yanti informasi Ibu di wilayah mana. Kebetulan Indonesian Hypnosis Center ini ada banyak hipnoterapis yang tersebar dari Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Silakan nanti Ibu komunikasi dengan admin IHC untuk membantu untuk tema-tema terapeutik. Nah, lagi-lagi kita kembali ke kecemasan. Kalau Anda pernah mengalami rasa cemas, dan saya yakin siapapun pernah mengalami rasa cemas, termasuk saya sendiri gitu kan. Karena apa? Cemas adalah tadi sebuah kondisi di mana kita lebih aware. Tapi kalau kita punya coping skill yang baik, kalau nggak punya, ya akhirnya kita nggak produktif gitu kan, nggak bisa lagi memaksimalkan daya logis kita untuk berpikir. Karena apa? Dia menyerang langsung ke fisiologis kita, gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu sebelum kita masuk ke hipnosis ya. Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan ketika Anda nanti akan menghadapi kecemasan, gitu ya. Jadi yang pertama, sadari bahwa cemas itu punya umur, gitu ya. Cemas itu punya umur. Kayak orang fobia, trauma, depresi atau gangguan-gangguan mental yang psikologis ringan itu punya umur. Karena apa? Biasanya ada pengalaman-pengalaman hebat atau pengalaman buruk yang tersimpan di benak kepala. Biasanya berhubungan tema-tema emosional. Misalkan nih, kan trauma itu ada 2 jenis ya, trauma by accident atau trauma memang dibuat oleh orang lain yang tidak sengaja. Nah, kita kembali ke tadi, cemas punya umur, fobia punya umur, rasa takut punya umur. Artinya umur dia akan muncul di masa tumbuh kembang kita. Karena saat kita lahir ke dunia itu belum ada kata cemas yang berlebihan. Memang ada teorinya dari Bowlby, namanya secure attachment. Jadi rasa nggak nyaman ketika terpisah dengan orang tua. Misalkan anak bayi menyusui, tapi itu kan bisa di coping skill. Beda ketika kita ngomongin kecemasan dengan tema-tema yang memang dari luar. Nah, jadi yang pertama adalah ketika Anda memiliki rasa cemas, pertama adalah rubah sudut pandang Anda tentang kecemasan itu. Ambil jarak dengan diri sendiri. Maksudnya apa? Jadi punya helikopter view, oke? Jadi Anda bisa mengidentifikasi rasa cemas ini muncul di momen kapan, pemicunya apa, oke? Atau siapa, oke? Dan bagaimana proses munculnya si cemas ini, oke?
Lalu yang kedua adalah Anda perlu menyadari bahwa siapapun punya potensi gitu kan untuk menghadapi kecemasan selama Anda mau. Parahnya adalah gini, banyak orang yang menyadari bahwa dirinya punya kecemasan, punya anxiety, tapi dia juga nggak mau berkonsultasi ke orang lain. Nggak ada salahnya kan? Bedanya di Indonesia sama di beberapa negara maju, kalau orang datang ke hipnoterapis, ke psikolog, gitu, dia di luar negeri ya, ke psikolog, ke hipnoterapis, itu memang wajar, normal. Karena ada orang yang tadi coping skillnya rendah. Cara bagaimana dia mengatasi kecemasannya kurang. Atau tingkat kecemasannya dia tinggi, tapi keterampilannya belum mampu mengatasi kecemasannya. Akhirnya apa? Dia butuh orang lain untuk membantu. Ya naikin skillnya. Untuk apa? Cemasnya ada, dia bisa bantu. Jadi bagi Anda yang punya mengalami kecemasan, sadari Anda punya potensi untuk mengatasinya selama Anda mau mencari tenaga kesehatan mental di tempat terdekat Anda. Lalu lagi-lagi, cemas bukan menandakan bahwa Anda orang yang rusak, bukan. Anda bekerja secara utuh dengan kecemasan itu. Karena apa? Lagi-lagi saya sampaikan, cemas itu berhubungan dengan terputarnya sebuah film di kepala kita. Ketika terputar sebuah film atau memori di kepala kita karena stimulus dari luar, akhirnya film itu apa? Memberikan respon. Kita tahu ya, mind and body is one system. Tubuh dan pikiran dan jiwa bahkan satu kesatuan. Jadi kalau film di kepala kita memunculkan memori-memori buruk, pengalaman-pengalaman gak nyaman, ya otomatis apa efeknya? Ya efeknya ke psikologis kita gitu ya. Lalu sadari bahwa Anda punya kekuatan pikiran. Anda adalah orang yang bisa mengontrol. Anda adalah tuan rumah atas pikiran Anda sendiri. Jadi cemas ini lagi-lagi bisa Anda redam selama Anda mau. Tapi ada juga nih orang yang memang gak menyadari dia tingkat cemasnya akut. Misalkan sudah ke panic attack, sudah ke jerk, ya dia biasa aja gitu. Dia lupa bahwa dia butuh orang lain. Dalam hidup kan kita butuh orang lain gitu. Kenapa nggak dimanfaatkan tenaga-tenaga kesehatan mental? Karena bisa jadi apa? Kecemasan Anda berhubungan dengan keluarga Anda. Kecemasan Anda berhubungan sama pekerjaan Anda. Ketika emosi itu intens muncul, ya tadi bisa berdampak banyak. Tadi panic attack, hipokondria, burnout, motivasi rendah, gampang capek. Nah, itu banyak efeknya. Lalu kecemasan bukan sesuatu yang perlu Anda takuti. Karena bisa diredam, karena bisa dibantu. Jadi artinya tinggal cari kesehatan mental. Jadi gini, hipnosis itu mengatasi hal-hal yang berhubungan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku. Nah, ketika Anda mau pikiran, perasaan, dan perilaku berubah, berarti apa? Anda perlu menyiapkan adanya perubahan baru. Dari apa? Dari habit, dari kebiasaan, pola istirahat, pola kerja, pola komunikasi, memilih lingkungan, merubah keyakinan gitu. Jadi itu penting. Kan orang itu mau berubah karena adanya ketidakpuasan dalam dirinya. Jadi kalau Anda memang tidak puas dengan rasa cemas Anda, ya tadi, ya Anda perlu apa ya, berinvestasi gitu ya kan. Untuk pikiran Anda sendiri. Ini kan investasi juga gitu. Oke, jadi kita tahu ya ada konsep namanya ABC, atau ABC adalah stimulus, lalu respon, dan konsekuensi. Jadi kalau misalkan Anda ingin merubah perasaan cemas Anda, berarti yang dirubah adalah responnya, reaksinya. Dan itu bisa dilatih, acting as if aja, seakan-akan gak ada. Atau tadi, ambil jarak dengan diri Anda sendiri. Oke, di situ Yusdi cemas. Saya pengen tahu kenapa dia cemas. Kan boleh kan? Keluar dari kebiasaan Anda berpikir. Nah, hipnosis tujuannya adalah apa? Mensabotase pemikiran-pemikiran yang negatif itu. Gitu kan? Karena kalau emosi sudah membajak pikiran logis, yaitu dia kan cemas kan berhubungan sama emosi. Kalau cemasnya nggak Anda edukasi, nggak dikasih keterampilan, ya otomatis dia akan muncul di momen-momen yang nggak Anda butuhkan. Misalkan cemas bicara depan publik, cemas karena sebuah pekerjaan tertentu, cemas mengerjakan soal-soal, dan itu normal sekali gitu ya. Nah, jadi yang terakhir adalah gini, kecemasan tidak berhubungan dengan masa depan Anda. Ada momen di mana cemas ini Anda bisa meredam secara otomatis gitu. Jadi selama masih ada orang yang cemas, disitulah tenaga kesehatan mental masih bisa dimanfaatkan. Lagi-lagi, saya tidak akan hanya bicara soal hipnosis,
Tapi tenaga kesehatan mental itu ada banyak. Ada psikiater, ada psikolog, ada hipnoterapi. Silakan pilih mana yang kira-kira Anda anggap nyaman. Nah, buat Bapak dan Ibu baru bergabung, saya dari Indonesia Hypnosis Center, Yusila Setianto. Malam ini tema kita kecemasan. Yang mungkin telat nanti bisa bisa melihat rekamannya gitu ya. Atau langsung hubungi dari Indonesian Hypnosis Center adminnya jika Anda ingin berkonsultasi. Nah, sekarang ada dua teknik nih. Ada dua teknik bagaimana Anda mengatasi kecemasan. Tapi secara umum ya. Nanti kalau Anda ingin belajar langsung, ingin memiliki profesi sebagai hipnoterapis, atau ingin tahu teknik-teknik mengatasi kecemasan lebih dalam, silakan bergabung di Indonesian Hypnosis Center. Mereka yang sudah belajar di IHC merasakan manfaatnya. Jadi hipnosis itu bagikan pisau Bapak dan Ibu. Itu bisa membantu untuk membedah pengalaman-pengalaman yang gak menyenangkan Anda ya. Malam ini kita ngomongin soal kecemasan. Nah, gimana? Jadi ketika Anda merasa cemas, yang perlu Anda lakukan pertama kali adalah stop pikiran atau bernafas, breathing. Cari tempat yang Anda pikir ini saatnya saya harus menyadari diri saya sendiri. Sadari hembusan nafas Anda. Jadi kalau ada cemas nih, tangan berkeringat gitu kan, bergetar, oke, udah. Sadari kecemasan itu, tarik nafas. Catat ya, yang pertama adalah sadari dulu nafas Anda, breathing exercise. Saya pernah membantu orang mengatasi kecemasan, saya hanya minta dia untuk menyadari hembusan nafas, tarik nafas, buang. Sadari, diam dulu. Nafas, breathing. Atau bisa dengan 3 plus 1, tarik nafas, tahan, buang. Bisa seperti itu. Yang pertama breathing. Yang kedua adalah stop. Stop dulu pikiran itu, diam sejenak. Don't do anything. Biarkan area logis Anda bekerja. Karena apa? Lagi-lagi ini emosi. Ini emosi nih, amigdala lah ya bahasanya, atau emosi bahasa sederhananya. Ini emosi. Ini area logis Anda nih. Ketika ada stimulus yang memutar kembali sebuah pengalaman gak menyenangkan Anda, si emosi ini akan begini nih. Ketika begini, si logis ini akan diambil. Dia nggak bisa diajak berpikir. Makanya untuk bisa membuat si logical thinking ini berpikir, Anda bernafas dulu, diamkan pikiran. Agar apa? Dia bisa mengembang, agar si emosi bisa mengecil. Lalu ketika Anda sudah breathing, sudah mendiamkan pikiran Anda, ini paling penting. Ini adalah bagian penting dari hipnosis dan rahasia semua bentuk hipnosis. Apa itu? Sugesti diri. Dengan mengatakan apa? Merubah pikiran Anda. Ngomong sama diri Anda sendiri. Oke, saya cemas. Ketika Anda cemas, tarik nafas. Langsung diam sebentar. Rasakan secara fisiologis di tubuh Anda bagian mana yang gak nyaman. Oke, di sini. Oke, di sini. Lalu sadari, replace. Oke, aku tahu ada bagian diriku yang sekarang sedang cemas. Dia muncul karena sesuatu yang aku lihat. Lalu katakan, sugesti diri. Saya bisa mengatasi hal ini. Semua ini baik-baik saja. Katakan itu, replace dengan I statement. Saya bisa mengatasi semua ini dan semua baik-baik saja. Saat ini semua baik-baik saja. Katakan itu berulang-ulang, repetition. Sugesti diri dengan repetition. Semua baik-baik saja. Ini adalah namanya coping statement. Oke, lagi-lagi Anda berbicara dengan bagian diri Anda yang sedang merasa cemas. Saya baik-baik saja, saya bisa mengatasinya. Tarik nafas. Saya baik-baik saja, saya bisa mengatasinya. Yang pertama, breathing. Hentikan pikiran Anda, diam sejenak. Oke. Ganti dengan kalimat yang coping atau ngomong sama diri sendiri. Lalu, tadi terima perasaan cemas itu. Baik, cemas, terima kasih. Jadi, saya misalkan nih, saya nih, panik nih. Panik sampai panik attack. Cemas, langsung panik attack. Ada perasaan gak nyaman. Pegang bagian itu. Katakan, saya baik-baik saja, semua nyaman. Terima kasih ya cemas. Terima kasih ya cemas. Itu kalimat yang Anda gunakan kepada diri Anda sendiri. Terima kasih kau telah hadir. Terima kasih kau telah hadir. Bahasanya bukan cuma mensabotase diri, tapi apa? Berdamai dengan diri sendiri. Nah, ketika Anda sudah mengidentifikasi, sudah bisa breathing, sudah bisa self-suggestion atau auto-suggestion, bisa menerima, lakukan itu berulang-ulang.
Itu yang pertama, ketika panik atau cemas muncul. Nah, di momen dimana saat cemas dan panik gak muncul, Anda latih itu. Karena apa? Kan Anda sudah mengidentifikasi. Oke, ruang, waktu, dan tempat yang bisa memunculkan kecemasan adalah di kantor. Lalu, spesifik lagi, siapa persisnya di kantor? Pekerjaan. Pekerjaan apa? Job desk yang gak jelas misalkan. Berarti saya harus tadi apa? Mengatasi bagaimana agar pemicunya gak membuat saya tadi si cemas muncul. Gitu ya. Itu yang skill yang pertama. Ketika ada cemas muncul, tarik nafas, pegang bagian yang gak nyaman, diam dulu, tarik nafas, katakan sama diri sendiri, semuanya baik-baik saja, saya bisa mengatasinya. Semuanya baik-baik saja, saya bisa mengatasinya. Baru ngomong, terima, accept. Terima kasih, hai cemas. Terima kasih, hai cemas. Diulang-ulang. Nah, di momen ketika cemas gak muncul, Anda latih itu. Jadi Anda sedang rewiring brain, menjahit sebuah pemikiran baru untuk bagaimana akhirnya Anda coping dengan si cemas yang muncul, yang mungkin muncul di momen-momen yang gak Anda butuhkan. Oke, jadi tadi relax atau breathing. Relax, setelah breathing adalah stop what you think. Lalu find a safety place lah ya. Baru coping statement. Oke, replace dengan coping statement, kata-kata yang positif. Lalu accept, terima, cemas itu adalah bagian dalam diri kita. Nah, nanti kalau Bapak dan Ibu bergabung dalam Indonesia Hypnosis Center, belajar namanya age regression. Kita akan mencari tahu cemas ini munculnya sejak kapan, berapa lama dia ada di pikiran Anda, berapa usianya. Jadi kita bisa membedah dengan pisau hipnosis. Nah, barusan salah satu skill dasar dari hipnosis adalah auto-suggestion atau mensugesti diri sendiri. Itu kata kunci. Dalam bentuk apapun. Anda mau pakai CBT ya pakai atau automatic suggestion. Anda pakai RABT pakai automatic suggestion. Apapun sugesti diri. Bagaimana pada akhirnya Anda coping dengan diri Anda sendiri. Ya itu tema-tema cemas. Nah ini ada satu bocoran. Jadi gini. Indonesian Hypnosis Center itu tanggal 27 sampai tanggal 31 September itu membuka kelas namanya NLP atau Neuro Linguistic Programming for Practitioner. Itu lebih dalam lagi. Jadi kalau hipnosis banyak soal bagaimana melatih pernafasan, mindfulness, replacing statement. Nah di NLP itu bisa membedah lebih banyak lagi. Nah kebetulan yes terima kasih Bu Meli, kebetulan NLP itu lebih menguatkan lagi yang pada akhirnya nanti Anda punya skill beda lagi dengan hanya sekedar hipnosis. Nah jadi gini, ini saya ambil dari satu kajian NLP meskipun masih banyak untuk mengatasi kecemasan. Yang pertama gini, bingkai ulang atau reframing, bingkai ulang kecemasan Anda. Maksudnya apa? Oke, saya merasakan cemas dalam tema ini. Bingkai ulang, makna dari kecemasan itu apa buat Anda? Jika makna dari kecemasan itu membuat Anda nggak produktif atau membuat Anda akhirnya enggan melakukan sesuatu yang baru, yang baik, ya Anda tadi perlu pergi ke tenaga kesehatan mental atau berdiskusi dengan siapapun. Nah, kebetulan saya di Indonesia Hypnosis Center dipercaya sebagai pembelajar lah yang suka sharing. Yang pertama, bingkai ulang. Lalu pahami gejala-gejala yang muncul dari kecemasan itu. Oh, ternyata kepalaku pusing. Oh, ternyata pencernaanku nggak nyaman karena kecemasan ini. Jadi pahami bingkai ulang kecemasannya dan bingkai ulang gejalanya. Apakah gejala atau respon fisiologis ini karena memang aku salah makan, atau karena memang sebuah pemikiran yang terputar akhirnya memunculkan respon fisiologis. Anda harus pahami itu. Yang kedua adalah cari sumber daya. Artinya sumber daya adalah seperti ini nih. Anda mungkin yang pernah mengalami kecemasan akhirnya cari tahu bagaimana mengatasi kecemasan, baca buku, berkonsultasi dengan hipnoterapis, berkonsultasi dengan psikolog ataupun orang-orang yang memang pernah mengalami kecemasan. You need that. Anda butuh itu untuk ngobrol. Karena bisa jadi apa? Pengalaman yang ditekan, direpresi itu bisa muncul dan bisa meledak. Jangan-jangan ledakan-ledakan emosional itu karena apa? Anda memendam sebuah pengalaman yang gak menyenangkan. Nah, pengalaman gak menyenangkan itu kan jadi peta berpikir. Ada film. Kan kita tahu ya, kita punya ruang-ruang kesadaran. Kita punya film-film lah. Bahasanya kalau di bedah gitu, pikiran kita tuh ada rak-rak film-film.
Setiap rak itu akan terputar berdasarkan stimulus yang ada. Nah, ketika rak yang terputar atau film yang terputar, ceklik, itu nggak nyaman, akhirnya apa yang terjadi? Oh baik, terima kasih Bu Meli. Ya tadi, rasa cemas muncul ya, respon fisiologis. Lalu tadi, latihan mindfulness, latihan relaksasi. Ya, itu ngebantu sekali. Karena apa? Mindfulness berhubungan dengan apa? Pernafasan. Relaksasi berhubungan dengan apa? Gelombang otak. Gelombang otak berhubungan dengan apa? Hormon-hormon kesehatan, hormon-hormon yang baik dan segala macamnya. Lalu, nah ini penting nih, di NLP nanti di kelas Practitioner Creative NLP akan dibahas yang namanya editing submodality atau remote pikiran. Itu lebih dalam lagi tuh. Bagaimana pada akhirnya nanti Bapak dan Ibu memiliki keterampilan untuk apa? Mencacah pengalaman, mana pengalaman yang penting, pengalaman yang enggak. Mana pengalaman yang harus dipertahankan, mana pengalaman yang harus dibuang. Karena apa? Kita tahu ya, dalam pikiran kita kan ada ruang tak terbatas ya, unlimited storage lah bahasanya kalau pikiran bawah sadar itu. Jadi kalau pikiran bawah sadar nggak ditata foldernya tadi, jadi dia akan jadi apa ya? Senjata makan tuan buat kita gitu. Momen harusnya nggak muncul, dia muncul, gitu ya. Nah ini berhubungan sama tema-tema kecemasan. Lalu ini yang paling unik nih, di hipnosis ada namanya konsep jangkar emosi. Ya, jangkar emosi nanti diajarkan di kelas L1 atau L2. Lalu make a new belief. Buat sugesti diri, saya bisa mengatasi kecemasan yang saya terjadi. Jadi dihadapi ngomong, aku bisa mengatasinya. Ya itu mungkin saya akan review lagi terkait bagaimana Anda mengatasi kecemasan. Yang pertama, kalau Anda mengalami rasa cemas, oke, lakukan bernapasan atau breathing. Tarik nafas, diam sebentar. Setelah diam, lalu buat coping statement. Saya bisa mengatasi hal ini, semuanya baik-baik saja. Lalu terima, itu ngomong sama diri Anda sendiri. Yang kedua, dari NLP nanti akan dibuka kelasnya. Bingkai ulang makna dari cemas itu dan gejala-gejalanya apa sih di balik semuanya ini, apa di review, di flashback. Nanti di kelas NLP practitioner akan diajarkan namanya mirroring hand. Jadi ada beberapa teknik yang bisa diajarkan. Oke, itu mungkin 30 menit sudah berlalu. Nanti silahkan dilihat rekamannya karena saya yakin kalau belajar online gak cukup puas. Karena itu Bapak dan Ibu yang sekarang mungkin belum bergabung di Indonesia Hypnosis Center, silakan hubungi admin jika memang ingin konsultasi untuk terapi kecemasan. IHC itu juga punya banyak trainer dan hipnoterapis yang bisa membantu. Lalu kita juga punya kelas profesi dari level fundamental, level advance, psikoterapis, lalu ada kelas master dan kelas trainer. Silakan Bapak dan Ibu yang terkait dan berminat untuk mempelajari hipnosis. Nah, dan yang baru hadir, monggo di review ulang dari video malam ini. Oke, coba kita lihat sesi tanya jawabnya. Oh, selamat malam. Ini ada Pak Dudi. Selamat malam Pak Dudi dari Lewiliang. Oke, di sini ada Bu Meli. Oke, tadi Pak, anak saya sangat mengkhawatirkan fobianya terhadap badut, bagaimana caranya? Oke, Bu Yanti, nanti silakan hubungi admin IHC. Nanti admin IHC akan merekomendasikan hipnoterapis di wilayah Ibu ya, gitu ya. Selamat malam. Oke tadi ada. Oke Mbak Feni, saya mau nanya, boleh silakan. Selamat malam Bu Imas nih. Bu Imas ini alumni dari IHC, beliau juga sudah di hipnoterapi. Silakan di daerah Bekasi. Jika Anda butuh hipnoterapis ada di Bekasi. Kalau aku cemas, takut, gila, sering searching gejala-gejalanya kejiwaan, putus asa, hilang minat. Oke Mas Waskito, nanti silakan hubungi admin IHC. Oke, konsultasi dulu sampai nanti akhirnya akan ketemu hipnoterapis yang pas. Oke, nggak ada. Saya mau operasi besok tapi sekarang parno banget Mas. Ya, kalau sekarang mau operasi, yang jelas gini, parno kan berarti kan gejala kecemasan juga kan, khawatir besok terjadi apa gitu ya, Mas Derin ya. Jadi gini, ketika Mas tadi menyatakan parno, oke, lakukan yang sama Mas. Nafas dulu, diam dulu sebentar. Jika ada respon fisiologis di tubuh tertentu, pegang bagian itu. Oke, pegang bagian itu. Lalu katakan pada diri Mas Derin ya, hai Derin, semuanya baik-baik saja.
saya terima rasa parno ini. Lalu tarik nafas ya. Karena bisa jadi apa yang terjadi besok adalah membuat hal yang lebih sehat lagi. Bisa seperti itu. Jadi ngomong sama bagian tubuh. Oke, saya dari iya Pak Dudi saya kenal banget. Pak Dudi juga di Bekasi nih ada nih. Oke, Tasikmalaya ada Mbak Feni, nanti silakan hubungi admin IHC melalui chat ini saja. Silakan nanti mereka akan informasi ya. Oke, selamat malam Bapak Ibu yang baru hadir, yang baru itu udah Derin dari Tasik. Silakan, selamat malam Bapak dan Ibu. Malam ini tema kita kecemasan, tapi karena sudah 30 menit berlalu, biar nggak panjang-panjang nanti Bapak dan Ibu lihat videonya. Silakan di review ulang rekamannya ya. Atau kalau Bapak dan Ibu sudah menjadi sudah menjadi alumni IHC, kebetulan saya ada di WhatsApp grup IHC dari Aceh sampai Papua. Silakan kita ngobrol, karena saya yakin untuk bisa bertumbuh dan berkembang caranya adalah ya. Nah, terima kasih nih ada apa? Ada live apa bahasanya ya? Saya lupa nih, kalau lagi ngomong lupa. Ada live testimoni ini dari Bu Meli Sinaga. Saya dulu fobia balon setelah saya ikut kelas Bapak Afifi. Oke, Pak Afifi itu adalah direktur dari Indonesian Hypnosis Center. Beliau juga adalah ketua perkumpulan komunitas hipnotis Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu, hipnotis itu bukan sesuatu yang menyeramkan ya, karena ternyata banyak orang yang terbantu pada akhirnya dengan hipnosis. Saya mau nanya Pak, gimana cara menghilangkan pikiran yang rumit, tiba-tiba lekat di kepala dan pengaruh di mata? Baik Bu Mei, ini karena sudah 23.5. Jadi gini, Bu, pikiran itu atau memori nggak bisa dihilangkan. Memori yang berhubungan dengan masalah-masalah emosi itu kan tersimpan baik di kepala kita, gitu ya. Dan itu memang hal yang anugerah Tuhan gitu. Kalau ada orang punya pengalaman tertentu, terhubung dengan objek tertentu, lalu ada emosinya, ya akan tersimpan baik. Nah, yang bisa dilakukan sama hipnosis, Ibu Mei, nanti adalah menata setiap memori itu. Yang pada akhirnya nanti Ibu punya remote pikiran. Bisa mengontrol, Ibu bisa menjadi tuan rumah atas pikiran Ibu sendiri, gitu ya. Ya lagi, Ibu bisa menjadi tuan rumah atas pikiran Ibu sendiri. Oh, luar biasa. Di sini ada 63 orang bergabung. Selamat malam Bapak dan Ibu. Malam ini tema kita adalah tema bagaimana mengatasi kecemasan dengan hipnosis. Dan karena sudah selesai materinya, silahkan diulangi lagi nanti bagaimana teknik sederhananya. Tapi kalau Bapak dan Ibu nanti mau lebih dalam, silakan hubungi admin dari Indonesia Hypnosis Center. Ada 2 pilihan. Anda mau terapi kecemasan, atau Anda ingin punya skill baru atau keterampilan baru. Ini berbeda loh. Kalau misalkan terapi sama keterampilan baru, pada akhirnya nanti Anda bisa apa? Bisa punya keterampilan sama seperti ini. Bu Meli Sinaga ini. Saya sembuhkan diri saya sendiri, Pak. Karena apa? Sudah ada ilmunya. Oke, sekian dari saya, Yusdillah Sutianto. Kalau Bapak dan Ibu nanti mau berinteraksi banyak dengan saya, silakan tergabung di komunitas Indonesian Hypnosis Center dan PKHI. Di sini pun ada, ya terima kasih, ada admin IHC, silakan berkonsultasi. Dan kan gini, investasi itu kan bukan cuma sekedar ilmu ya, tapi ada juga investasi dari segi kesehatan, pikiran gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekarang sudah bisa tahu bagaimana cara menata pikiran bawah sadar atau folder-foldernya, otomatis dalam tema-tema yang berhubungan dengan kecemasan, Bapak dan Ibu bisa membantunya. Mereka yang sudah belajar di Indonesian Hypnosis Center itu merasakan manfaatnya. Mereka yang sudah tergabung di Indonesian Hypnosis Center merasakan manfaatnya. Bayangkan jika sekarang Bapak dan Ibu yang melihat video ini, yang menyaksikan penjelasan saya, bergabung dengan kami. Karena kami lembaga yang sudah lama berdiri dan tahu apa sih yang dibutuhkan dalam tema-tema masyarakat ini. Dan kamu meyakini selama masih ada tema-tema kecemasan, tema-tema sakit hati, tema-tema ketidakpuasan hidup, nah disitulah hipnosis bisa masuk. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa di kelas online selanjutnya dari IHC ataupun di Zoom IHC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam, bye. Terima kasih.
Sampai jumpa lagi ya.